البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 483 dari Tawdihul Ahkam di bagian Ahkamis Syam. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, as-sadisah, faedah yang keenam dari pembahasan larangan untuk mengucapkan atau melakukan kebodohan-kebodohan dan kepalsuan di dalam masa puasa. Asyamu ma'al kalamil muharram zahiruhus sihah. Berpuasa disertai dengan ucapan yang diharamkan, maka zahirnya tetap sah. Wa adaul wajib an sahibih, yaitu dinilai pelakunya telah melakukan kewajiban secara fikih. Id annahu laisa minal mufattir. Karena ucapan yang haram itu laisa minal mufattiratil hissiyah, bukan termasuk dari pembatal-pembatal puasa secara fisikal. Iya, secara hukum fikih sah. Yaitu tidak terbebani untuk mengulang puasanya. Tapi secara pahala, ini pembahasannya jadi lain. Thayyib qala fil iqna la yuftiru bi ghibatin wa nahwiha. Dia tidak berbuka dengan sebab dia menggunjing orang lain dan yang semacam itu. Qala al-wazir Ibnu Hubairah, ittafaqu ala annal kadhiba wal ghibata yukrahani lis-shaim. Mereka telah bersepakat bahwasanya berdusta dan menggunjing itu dimakruhkan untuk orang yang puasa. Kita tahu pendapat mutaqaddimin Hanabilah, Syafi'iyah. Maksudnya makruh adalah apa? Muharram. Bukan berarti menjadi sekedar yang lebih baik ditinggalkan, tidak sampai dosa, bukan begitu. Ghibah dosa besar, dusta juga dosa besar. Wala yuftirani, tidak menyebabkan dia berbuka. Fasaumuhu sahihun fil hukum, maka puasanya sah secara hukum. Wa hadza mabniyun ala qaidah, ini dibina di atas suatu ketentuan, hiya anna tahrim idza kana amman la yahtasu bil ibadah, bahwasanya pengharaman jika dia bersifat umum, tidak khusus dengan suatu ibadah, fa innahu la yubtiluha, maka pengharaman tadi tidak sampai membatalkan ibadah tersebut. Bi khilafi tahrimil khas, lain dengan pengharaman yang sifatnya khusus. Pengharaman yang sifatnya khusus seperti apa? Yaitu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shaumi fil id. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di hari raya. Ini khusus. Maka barang siapa memilih berpuasa di hari raya, bukan sekedar dia berdosa, tapi puasanya itu tidak sah karena kembalinya pada zat dari puasanya itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, as-sabi'ah, faedah yang ketujuh, min adabi shaum maqalahu fil iqna. Termasuk dari adab-adab puasa adalah apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna, wa yajibu ijtinabu kadzibin wa ghibatin wa namimatin wa syatam. Wajib untuk menjauhi kedustaan, gunjingan, mengadu domba, mencaci, wa fuhush, mengucapkan kekejian, wa nahwih, dan yang semacam itu. Kulla waqtin, di setiap waktu. Wa fi Ramadan, demikian pula di waktu Ramadan. Wa makanin fadil, di tempat yang utama, akad. Sebenarnya titik lah ya, biar tidak membingungkan. Wa fi Ramadan wa makanin fadil akad. Di bulan Ramadan dan di tempat yang utama, maka pengharamannya itu lebih ditekankan lagi. Kewajiban untuk menjauhi itu lebih ditekankan lagi. Wa alla ya'mala amalan yajrahu fihi shaumah, dan tidak melakukan amalan yang menyebabkan yujrahu bihi shaumuh,
puasanya dengan itu menjadi ternodai walaupun tidak sampai batal. Fa yakuffa lisanahu amma yahrumu wa bayukrah. Amma boleh yahrum boleh yuhram tak masalah. Dia harus menahan lidahnya dari perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Wa in syutima sunnalahu jahron fi ramadhana ayyaqul inni shaim. Kalau dia dicaci, disunahkan untuk terang-terangan dia mengucapkan di waktu Ramadan itu mengucapkan apa? Sesungguhnya saya puasa. Wa fi ghairi Ramadan yaquluha sirran. Adapun di selain Ramadan, maka dia mengucapkannya secara pelan-pelan. Walaupun tidak ada dalil yang terang menunjukkan pembedaan antara Ramadan dan bukan Ramadan, dalilnya umum, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan inni shaim. Tetapi boleh jadi ini ijtihad dari ulama Hanabilah. Kalau Ramadan wajib, maka apa? Memang itu syiar. Tapi untuk yang di selain Ramadan, maka sebaiknya tetap dirahasiakan puasanya itu. Mungkin demikian sudut pandangnya. Agar lebih ikhlas. Wa yazjaru nafsahu bidzalika khaufar riya. Hendaknya dia menghardik dirinya dengan kalimat inni shaim karena apa? Khawatir nanti timbul riya kalau dia terang-terangan mengucapkan saya puasa. Wa yustahabbul iksaru min qiraatil Qur'an wa dzikr wa shadaqah. Dan disukai untuk memperbanyak pembacaan Quran, berzikir dan bersedekah. Litadau fil hasanati bih. Karena kebaikan-kebaikan akan berlipat ganda dengan puasa tadi. Atau boleh jadi bihi yaitu bi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-8, qauluhu falaisa lillahi hajah ila akhiri. Allah tidak punya hajat. Fihi isbatul hikmati fi syara'i'. Di dalam hadis ini ada dalil tentang ditetapkannya hikmah dalam syariat. Wa anna minha tahdziban nufus. Dan termasuk dari hikmah puasa adalah untuk mendidik jiwa. Karena kalau orang puasa tapi masih berdusta, masih ini, masih itu, maka seakan-akan puasanya memang tak ada gunanya. Menunjukkan di antara hikmah puasa adalah mendidik jiwa. Wa taqwimal akhlaq, yaitu meluruskan akhlak. Wastiqamatat taba'. Taqwima istiqamatit taba'. Dan juga menegakkan kelurusan dari tabiat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Hikmah syariat. Demikian pula dalam masalah puasa, agar kalian bertakwa. Ini hikmah. Tayyib. Nah, termasuk takwa adalah yang disebut-sebutkan tadi, berbagai perkara itu, yaitu menjauhi akhlak-akhlak yang buruk dan seterusnya. At-tasi'ah, yang ke-9, al-maqsudu min syar'iyyati siyam laisa nafsal imtina'i minal mufattirat. Dari hadis tadi kita mendapatkan faidah bahwasanya maksud dari disyariatkannya puasa bukan semata-mata menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Tayyib wal ju'i wal atas, bukan semata-mata menahan diri dari kelaparan dan kehausan, bal mayat ba'udzalika min kasri syahawat. Tetapi yang mengikuti itu yaitu mematahkan syahwat-syahwat, mematahkan gelora syahwat, bukan mematikan. Manusia syahwatnya tidak mati insya Allah dan ada hikmahnya itu. Tetapi puasa untuk mematahkan bukan mematikan. Wa itfa'i sa'iratil ghadab, dan juga untuk memadamkan gejolak kemarahan. Wa tatwi'in nafsil ammarah, dan agar menjadikan jiwa yang banyak memerintahkan kepada yang buruk itu menjadi taat, agar mau taat kepada kebaikan dan kebenaran, hatta tasira mutmainnah, sehingga jiwa tadi menjadi jiwa yang tentram, yang tenang. Fa illam yahsullahu syai'un min dzalik, jika dia tidak mendapatkan sedikit pun dari hikmah-hikmah tadi, lam yubalillahu bisaumih, Allah tidak peduli dengan puasa dia. Wala yanzuru ilaihi nadzara qabul. Wala yanzur ilaihi nadzaral qabul. Allah tidak melihat kepadanya dengan penglihatan penerimaan. Fawaid, faidah-faidah al-ula, qala Ibrahimun Nakhai rahimahullah,
tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ma siwa. Bertasbih di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di selain Ramadan. Wa akhbaru mudha'afatil amali shalihah fi Ramadan mutadzahirah. Berita-berita tentang dilipat gandakannya amal soleh di bulan Ramadan telah banyak sekali dan saling mendukung dalil-dalil itu. As-saniyah, faedah kedua. Ja'a fil Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Fa yusannu lis-shaim ayyas'a fi hifdzi lisanih, maka disunahkan untuk orang yang berpuasa untuk berusaha memelihara lidahnya an jami'il kalam, dari semua perkataan, illa ma dhaharat maslahatuh, kecuali perkataan yang kemaslahatannya itu jelas. Termasuk yang jelas apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan malah apa? Malah digembosi, disuruh diam, tidak mau mendukung terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mendukung orang-orang yang terasingkan tatkala mengumandangkan kebenaran dengan dalil-dalilnya, bukan malah disuruh bungkam jadi setan bisu, bukan. Walaupun terkadang orang yang menyuruh diam, dia sendiri malah bicara terus setiap hari. Na'udzubillah. Tayyib. As-salisah, yang ketiga. Ja'a fil Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika datang hari puasa salah seorang dari kalian, dohirnya karena di sini adalah tamah fi'lun madin yang tam, berarti yaum sebagai apa? Fa'il dari kana, berarti kana bimana hasala. Tayyib. Fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah dia mengucapkan kekejian, jangan pula membuat kegaduhan. Fa'in syatamahu ahad au qatalah, kemudian jika ada seseorang yang mengajak dia untuk saling mencaci atau saling memerangi, falyaqul inni mru'un shaim, maka hendaknya dia mengatakan saya adalah seseorang yang berpuasa. Yaitu menunjukkan saya tidak lemah untuk menghadapi engkau, tapi saya sedang menahan diri untuk Allah Ta'ala. Saya menahan diri dalam situasi saya sedang beribadah kepada Allah, menahan diri dari kekejian-kekejian dan seterusnya. Wa dhahirul hadis annahu yajharu bidzalik. Zahir hadisnya adalah dia terang-terangan mengucapkan itu untuk mengingatkan orang tadi. Waqtarahu syekh, dipilih oleh syekh. Oh alam, syekh yang mana ini, Syekhul Islam atau siapa? Walaisa mukhtassan bisaim, dan ini tidak khusus untuk orang yang puasa, lakinnahu fi haqqihi akad, tetapi dia lebih kuat untuk haknya orang puasa, yaitu menahan diri dan jangan mengikuti kejahilan dengan kejahilan. Jangan melawan kejahilan dengan kejahilan. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-haditsus tsani wal khamsun ba'da 500, 552. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Beliau memeluk istrinya dalam keadaan beliau juga berpuasa. Walakinahu kana amlakakum liirbih, tetapi Nabi adalah orang yang paling mampu di antara kalian untuk menguasai hawa nafsu, menguasai hasratnya atau syahwatnya. Taib. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Wa zada fi riwayah, taib, karena ulang tadi mengatakan hawa nafsu tidak, tapi hasrat atau keinginan atau syahwat. Taib. Wa zada fi riwayah fi Ramadan. Dalam satu riwayat ada tambahan fi Ramadan. Ini juga Bukhari Muslim, seperti disebutkan di catatan kakinya. Mufradatul hadis, yubashiru al-mubasyarah ma'khudatun minal basyarah. Tayyib. Wa huwa zahirul jilid, yaitu permukaan kulit dikatakan basyarah. Tayyib. Wa yuradu biha huna, yang dimaksudkan dengan mubasyarah di sini adalah al-qublah, yaitu ciuman, walams, memegang, bisyahwah dengan syahwat. Wa huwa min atfil am alal khas, menggabungkan umum kepada yang khusus. Yang umum apa? Mubasyarah. Yang khusus apa? Takbil, itu mencium. Asal dari mubasyarah, wazan mufa'alah secara ilmu
secara ilmu sharaf, yaitu al-musyarakah bainal fa'il wal maf'ul fi asli al-fi'il. Asal fi'ilnya apa? Yaitu mubasyarah itu, yaitu atau dikatakan apa? Yaitu persentuhan kulit dengan kulit, saling bersentuhan kulit. Baik. Kemudian falqos al-qublah, yang khusus adalah ciuman. Wal am al-mubasyarah. Mubasyarah umum. Irbih amlakakum li irbih bi kasril hamzah wa sukuni ra al-muhmalah wa kasril ba al-muwahhadah at-tahtiyah. Iya, di bagian bawah titiknya. Al-muradu bihi huna al-dzakar khassah. Yang dimaksudkan di sini adalah kemaluan. Wal makna annahu kana ghaliban li syahwatih, mampu untuk menundukkan, mampu untuk mengalahkan syahwatnya. Iya, irb boleh diartikan syahwah. Thayyib. Qala An-Nawawi rahimahullah wa ruwiyat hadhihi al-lafdhah bi kasril hamzah wa iskanir ra. Irb. Wa fathi al-hamzah wa ra. Arb. Arbih wa irbih. Wa maknaha bil kasr, dengan kasrah, yaitu apa? Irbih amlakakum li irbih al-hajah, yaitu hasrat untuk berjima. Wa kadza bil fathah li arbih. Walakinahu aidan yutlaqu alal udhu, anggota badannya, yaitu apa? Kemaluan tadi itu. Wa urida bihi adzakar minal a'dha khassah. Secara khusus anggota badan yang dikatakan irbuh adalah apa? Atau arbuh adalah kemaluan itu. Amlakakum, walakinahu kana amlakakum min malaka yamliku mulkan wa malakatan. Amlaka ismu tafdil. Qala fil muhit malaka nafsahu ingda syahwatih, yaitu menguasai dirinya tatkala sedang bersyahwat. Qadara ala habsiha, mampu untuk menahannya. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Al-ula al-hadisu yadullu ala jawazi taqbili rajuli zaujatah. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang itu mencium istrinya wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Walakinnahu yuqayyadu bima idza kana al-insanu ya'lamu nafsahu, ya'lamu min nafsihi annal qiblata la tuharriku syahwah, la tuharriku syahwatah. Dia harus diikat, yaitu pembolehannya itu diikat dengan apabila orang tadi tahu dirinya mampu menahan, yaitu bahwasanya ciuman tadi tidak sampai menggerakkan syahwatnya. Yang kedua, kama yadullu ala jawazi mubasyaratir rajuli zaujatah. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan boleh seorang lelaki itu bersentuhan dengan syahwat dengan istrinya. Ini asal mubasyarah kan tadi disebutkan dengan syahwat ya. Bi syahwah, li syahwah. Tapi dia masih mampu menahan, bukan apa? Kemudian dilanjutkan ke yang lebih berat. Wa huwa shaim, dalam keadaan dia puasa, bi qaidi siqatihi min nafsihi, dengan ikatan dia percaya pada dirinya sendiri, bi adami saurani syahwati wahidin minhuma, bahwasanya syahwat masing-masing dari mereka berdua itu tidak kemudian bergejolak. As-salisah qala fil iqna wa syarhih wa tukrahul qublah mimman taharraka syahwatuhu faqat. Ciuman itu hanyalah dimakruhkan untuk orang yang syahwatnya menjadi bergerak kalau mencium istrinya itu. Li hadis ya Aisyah radhiyallahu anha, walakinahu kana amlakakum li irbi. Fa in dhanna al-inzala ma'al qublah, jika dia menyangka bahwasanya jika dia mencium nanti dia malah akan keluar mani, hurrima bi ghairi khilaf, maka ciuman tadi atau mubasyarah tadi diharamkan tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Wala yukrahu mimman la taharraka syahwatuh, dan tidak dimakruhkan perbuatan ini datang dari orang yang syahwatnya tidak bergerak dengan semata-mata mencium atau memeluk tadi dan semacam itu. Wa kadza dawa'il wata' kulluha. Demikian pula semua faktor-faktor yang mengajak kepada hubungan suami istri, minal lamas, yaitu memegang, wa tikrarin nazar, melihat berulang-ulang. Wa hukmuha hukmul qublah, hukumnya seperti hukum mencium. Wa yu'ayyidu hadha tafsil, yang menguatkan perincian ini majaa fi Abi Dawud, hadis yang datang di dalam Sunan Abi Dawud, min annahu sallallahu alaihi wasallam naha anha syabban wa rakhasa fiha li syaikh,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak muda, melarang pemuda melakukan itu dan membolehkan orang tua mengerjakan itu. Wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan la ba'sa biha idza lam tuharrik syahwatah. Tidak apa dia melakukan itu jika perbuatan tadi tidak menggerakkan syahwat dia. Ar-Rabi'ah an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan memeluk dalam keadaan beliau berpuasa, walakinahu amlakun nasi li nafsih, tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Min an yahsula min qiblatihi inzal. Jangan sampai terjadi turunnya mani dengan sebab ciuman tadi. Itu Nabi mampu menahan yang seperti itu. Au haijani nafsin atau gejolak jiwa. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, walakinahu kana amlakakum li irbih, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menguasai hawa nafsunya, menguasai syahwatnya, atau menurut riwayat makna yang lain apa? Menguasai kemaluannya di antara kalian. Yang kelima, jawazul hadisi wal ikhbari anil asya, menunjukkan bolehnya berbicara dan mengkhabarkan tentang perkara-perkara allati yustahya minha, yang biasanya orang merasa malu mengucapkan itu, karena ini untuk pendidikan fikih, untuk pendidikan agama dengan niat yang betul, bukan niat untuk menggerakkan syahwat. Wa dzalika li idharil haqqi fiha, tujuannya adalah untuk menampilkan kebenaran, apa yang benar dalam masalah ini. Au bayanin li tabibil mu'alij, atau penjelasan untuk dokter yang mengobati. Au dzakara dzalika fi majalil qada, atau menyebutkan itu di majelis kehakiman. Wa faslil khusumat, demikian pula untuk memutuskan persengketaan. Wa ta'lim, dan tujuannya adalah untuk pengajaran. Maka yang seperti itu tidak mengapa. As-sabi'ah yang ketujuh, lau qabbala au basyara fa anzal, kalau seseorang itu mencium atau memeluk istrinya kemudian turun mani, fa madhhabul a'immatil arba'ah annahu yuftir, maka madhab imam yang 4, orang ini harus berbuka puasa. Karena apa? Karena dia tidak meninggalkan syahwatnya. Wa hakal ijma'a fi dzalika Ibnul Mundhir wal Muwaffaq Ibnu Qudamah wa nahwu wa ghairuhuma. Dan telah menukilkan ijma' tentang hukum ini tadi Ibnu Mundhir, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Wa huwas shawab, dan inilah yang benar. Lima ja'a fil hadisil qudsi, berdasarkan apa yang datang dalam hadis qudsi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Yang sekarang ini malah dia mengumbar syahwatnya walaupun tidak sampai istilahnya apa, timba masuk sumur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.